Katanya Galbay bikin tenang, tapi kok suram? Sebelumnya dia gagal bayar, nggak sanggup bayar, masa mau pinjam lagi? Terus saya juga lihat di daerah Oh banyak. iya, Banyak. Oh, jangan harap bagus. Kamera on, Lighting on. and welcome to Do Talk. Yes, episode kedua. Episode keberapa, Cay? Episode kedua. Episode kedua. Balik lagi. Balik lagi Bareng bersama- lagi. Masih sama gua Zainuri. Masih sama gue Cae. Dan kemarin tuh antusias penonton juga oke ya. Oke ya. Kemarin ya. banyak juga yang nonton. Makanya ya. kita lanjut ke episode yang kedua. Dua. Yang pasti yang bakal kita bahas ini nggak bakal jauh-jauh sih, Cek. Gak bakal jauh-jauh dari kemarin. kemarin ya. Oh oke. Pinjol Masih dan- relate sama yang kemarin gitu ya. Betul, pinjol dan kawan-kawannya itu. Pinjol dan kawan-kawan, yang bakal ya. kita bahas di episode ini. Katanya Galbay bikin tenang, tapi kok suram? Waduh. Nah itu poinnya tuh. Poinnya itu ya. Berarti Poinnya ya. itu Galbay. Gitu. Galbay. Tapi kita nggak sendirian. Kita nggak berdua di sini, Cek. Nggak berdua ya, kita ada narasumber lagi. Betul. Karena kita nggak pernah tahu nih kalau nggak ada narasumber. Betul, Gitu. kita butuh orang yang memang kompeten. Oh oke. buat tanya-tanya. Emang kali ini narasumbernya Ah, siapa? ini nih. Ini narasumbernya. Ini spesial banget. Spesial Spesial banget. Langsung kita import Langsung aja dari kita Bekasi. Langsung kita download sini ya kan. Download saya. kita install di sini. Beliau ini adalah salah satu tim leader Tim leader konsultan keuangan. Betul. Jadi nanti teman-teman bisa dikasih insight lagi nih Pasti. gitu. Dari yang kemarin kan udah dapet. Nah kali ini juga pasti lebih banyak lagi dapatnya. Dan Gitu. bakal lebih seru juga. Oke, So, langsung aja kali ya. sambut ini dia Bang Alamsyah. Yes. Halo. Gimana kabarnya, Bang? Bagus bener ini. Iya. Makasih. Hujan di jalan. Iya, tadi saya Oh kehujanan. sebenarnya ada janji sama Farad Abbas. Oh. Karena berhubung podcast ini, ya saya dengar kemarin katanya, Wah, happening banget, parah. Parah ya? Parah, keren banget. Parah. Tapi ngomong-ngomong gimana Ahmad Dhani kabarnya? Kenapa nanya Ahmad Dhani sama Al. saya? Beda dong. Beda ya? Beda Beda dong. ya? Agak gemukan ya Al sekarang. Ya, gemukan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah Gue manggil baik. Al aja, asik kali ya Al. Al, ya biasa teman-teman. Al, El teman-teman. dulu. Gimana? Kan ini konsultan keuangan nih. Gimana nih keuangannya nih? Gimana nih sekarang? Gimana? Bang? Alhamdulillah keuangan mah dihandle istri lah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu udah paling aman sih harus Paling begitu. aman, paling aman. Gue tadi sama saya ngebahas ini Bang, Galbay. Galbay. Nah, Galbay. Apa tuh Bang? Sebenarnya Galbay itu apa sih Bang? Ya Galbay kan gagal bayar kan. Nah, jadi ya ini kita bicara pinjol atau ke temen atau kemana nih? Galbay secara general dulu deh. Galbay secara Hmm. general. Galbay berarti gagal bayar. Hmm. Yang artinya ketika ada jatuh tempo, Mm-mm. dia belum sanggup untuk bayar, ya itu dinamakan gagal bayar. Galbay ya. Gitu. Dan yang banyak orang tahu nih kan Galbay, ya udahlah, cuma ini doang. Nah kan kita harus tahu resiko-resikonya nih apa aja itu. Nanti kita bahas panjang lah soal Galbay nanti. Betul. Iya, yang perlu kita tahu kalau Galbay ya akan merusak kredit skor pastinya. Iya. Hmm. Lalu nanti kalau kita bicara pinjol ada desain datang ke rumah kita, Hmm. resiko-resiko lainnya berhubungan dengan bank kan pasti banyak tuh. Oh, oke. Karena mitosnya yang banyak beredar juga ya Bang, maksudnya Galbay itu bakal aman. Galbay itu nggak ada dampak apa-apa, nggak ada efek apa-apa gitu. Itu mitos sih. Nah, Faktanya memang begitu Bang, sebetulnya. malah informasi terbaru Galbay katanya ini masuk neraka jahanam. Dosa. Oh iya, masuk. Nggak boleh, jadi nggak boleh. Ampun dong. Dosa. Dikurapu. dalam langkah. Nggak boleh dosa Galbay itu. Nggak boleh. Ya kita berani minjam ya berani bayar. Berani bayar. Dengan yang udah kita tentukan di awal kan gitu. Bukan ditentukan nih biaya administrasi sekian, yang ditransfer ke rekening sekian, ya udah. Yang dibayar berapa Ya sekian? kembali ke tanggung jawab masing-masing sih.
Setiap orang berbeda-beda tuh. Oke, jadi mitosnya orang-orang bilang itu gue galbay aja aman padahal tidak seaman itu. Tidak lah, tidak semudah itu. Kalau Ternyata semua tidak galbay, seaman itu. gimana kabar Wah, gimana tuh kabar? BI kita nanti? Gimana kabar orang-orang yang punya Iya. dana nanti kan? Bicek-biceknya tuh. BI checking. Nah, oke. Iya. Jadi kemana-mana ya pengaruhnya gitu ya. Pasti. Jadi gitu ya, Oke, misalnya Bang. itu mitos tuh bohong semua Ya, ya. Galbay nggak bikin lo tenang, galbay itu nggak bikin lo happy gitu Nggak, kan, masuran. Malah banyak yang dipikirin juga ya kalau galbay ya. Pasti. Berita kemarin itu sih, Tapi orang banyak. kemarin gue baca berita sih bang, katanya kalau misalkan galbay itu tuh kalau kita ngelamar kerja itu tuh nanti berpengaruh, katanya banyak banget generasi Gen Z yang nggak diterima kerja gara-gara banyak kan galbay gitu loh. Iya, karena kan sekarang banyak banget ya perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan finance ya, yang dia rutin tuh ngecek skor, sleep atau BI checking buat ketika dia hire karyawan baru gitu, atau mungkin karyawan yang udah ada, dia rutin tuh cek si BI checkingnya. Nah, banyak yang gagal tuh. Emang seberpengaruh itu kah kegiatan gagal bayar itu ke rekrutmen pekerjaan? Kalau kita bicara galbay ya pasti pihak perusahaan sekarang, perusahaan mana sih yang pengen karyawannya bermasalah? Iya. Perusahaan mana sih yang pengen karyawannya nanti nama baik perusahaan nih dijelekin sama pihak ketiga, pihak vendor kayak gitu-gitu kan pasti nggak mau. Ya pasti pihak perusahaan juga memfilter karyawan-karyawan yang bagus-bagus, yang tidak bermasalah sama selingkuh OJK gitu pasti. Karena yang gue dengar kalau misalkan emang ada nih misalnya salah satu karyawan lah, misalkan dia diterima memang lolos nih BI checkingnya nih bang, terus pas udah masuk perusahaan ternyata dia memang galbay katanya. Ketika udah masuk. Udah masuk galbay, terus udah galbay. Jadi kan si DC-nya itu nelfonin perusahaan terus, jadi berpengaruhnya begitu ya bang? Atau gimana tuh bang? Nah, kalau kita bicara pinjol, ketika kita mau meminta limit atau mencairkan dana, kan pasti ada ngisi form tuh kan, nama perusahaannya, Oh iya. nomor telepon. Nah itu kalau kita ngasal, kalau kita tidak sesuai, ya kemungkinan nggak bakal dicairin Nggak tuh. bakal proof. Nah, bakal proof, tapi harus data yang sebenarnya. Nah kalau kalian emang niat meminjam untuk keperluan pribadi, lalu kan ada tanggung jawab, terus ada ancar-ancar kayak itu tempo tanggal sekian, gaji sekian nih untuk bagi-bagi kesini amat. Nah kalau emang aman sih nggak masalah, cuma kan kalau emang orang galbay gagal bayar ya pasti meleset tuh dari perhitungan dia di awal. Stop buying things you Stop. don't need. Ya baca don't just baca. book, don't just book. Translate banget sih. To impress people gitu, even like that. Yes. Ya. Benar, jadi lu beli apapun ya terukur gitu kan. Nah, gue juga banyak yang gue baca berita juga sih, sampai orang-orang tuh yang mau ngajuin KPR kah atau mau ngajuin ke leasing, itu kan impactnya kemana-mana tuh bang. Karena tadi BI checking. BI checking tadi skor selingkuh OJK-nya kan jadi parah kan, jadi drop gitu kan. Nah makanya banyak orang-orang yang mau KPR nggak lolos, mau leasing Mio Nggak bisa. nggak bisa. Skor kreditnya rendah. Skor kreditnya rendah gitu. Jadi ya makanya maksud gua impact dan dampaknya tuh nggak istilahnya Tidak seremeh iya nggak kayak orang bayangkan lah. betul, karena orang banyak berpikir gua galbay aja nggak apa-apa. Kan banyak banget tuh joki-joki pinjol yang suruh-suruh galbay. Banyak tuh di TikTok kayak gitu. Banyak ya Ya kan? oknum gitu Nah, juga. Oknum. Tapi emang joki-joki pinjol, gue mau nanya, ya ini kan masih berhubungan dengan galbay. Tapi emang joki-joki pinjol kan bener bang, emang dia bisa galbayin kita atau gimana tuh bang? Emang udah kita galbay aja gitu? Ya, kayak Gimana tuh? Nah, semakin kesini nih, makin gua tahu joki nih, ya cuma pengen si jasanya. Biasanya kan joki palingan si orangnya 60, dia 40. Ketika dananya cair, biasanya 80-20. 80-20, itu lebih parah lagi. Bukan joki motor, joki pinjol mah. Pinjol. Joki pinjol, joki pinjol, Oh iya. joki menggagalkan bayar. Nah, biasanya kita tahu 60. Nah, si joki supaya dapat 40% besar, bagaimana caranya? Ya dia mah semua aplikasi itu di-downloadin sama dia, nggak mandang legal, nggak mandang ilegal, yang penting
sebesar-besarnya nih 10 juta, 20 juta, nanti kan duit gue banyak, urusan nanti ditagih atau enggak, atau bayar apa enggaknya kan dia lempar ke nasabahnya, jadi kan bodo amat, yang penting gue udah dapat 40%, tapi gitu Joki. Gitu. Berarti nggak ada ya bang yang kayak nanti lo kalau gue bantu gue hapus datanya. Nggak ada. Tetap nggak ada. Menyesatkan. Berarti tetap nasabah ya lo ngutang ya lo harus tetap bayar. Oh iyalah. Kalau pinjolnya gitu. Iyalah. Jadi gitu ya bang. Jadi Iya. kalau misalnya emang pakai joki pinjol tuh sebenarnya emang nggak ngaruh apa-apa ya udah. Bukan solusi lah. Tuhan solusi ya berarti. Solusi Oke. banyak ya gitu ya. Banyak. Joki. Banyak banget di TikTok tuh banyak banget. Oknum-oknum. Banyak Di daerah itu saya juga banyak, di daerah banyak. Nggak bisa lihat. Jadi editor aja. Terus saya juga lihat di daerah Oh Banyak. iya. banyak. Itu bang ada, Hah? ya kan? Ada. Belum kan? Jadi juga banyak. Iya kan? Iya. Iya. Banyak. Banyak banget. Joki-joki gitu ya. Nggak ngerti Joki itu lagi. ada singkatannya Pak? Hah? Joki ada? Ingat ada? Belum disiapin lah. Kasih aja. Terus bang, kalau misalkan tadi kan kita kan ngomongin galbay, terus joki pinjol untuk ngegagalin bayar juga. Kalau kita udah gagal bayar nih, misalkan kayak tadi kan lo ngomong udah lanjutin aja semua aplikasi. Misal ada beberapa aplikasi yang dia belum ajuin, gitu. Nah dia mau minjem lagi nih, misalkan dia udah ngajuin di A, B, C, dia belum nih yang D, yang E, gitu. Nah itu gimana tuh bang? Apakah memang dia masih bisa minjem lagi, pinjamannya di approve atau gimana tuh bang? Nah sekarang gini analoginya, temen kita minjem duit sama kita, terus dia belum bayar, terus minjem lagi sama kita lagi, weh minjem lagi dong Pak. Lah yang kemarin aja belum bayar, ya sama seperti di aplikasi juga gitu lah. Orang kita sebelumnya aja gagal bayar, nggak sanggup bayar, masa mau minjem lagi, ya nggak bakal dia CFC. Apalagi kalau aplikasi kan kita bicara ke pajak, Nah, pajakan. OJK. Masih iya. mereka juga Slik ngerti. OJK. Sebelumnya nggak bayar, mau minta lagi lu. Lu kira Iya. kira ya ojek. OJK maksudnya. OJK maksudnya. Jadi kan impact-nya sampai ke sono-sono ya bang. Iya pasti. Kacau es balau itu bang. Berarti nggak bisa ngajuin lagi di pinjaman aplikasi lainnya lagi. Nggak bisa. Oh jangan harap bagus. Tapi itu kan kalau misalkan kita galbay di pinjol kan, kalau kita ngomongin pinjol, tapi impact-nya akan samakah dengan kalau misalkan kita galbaynya itu di kartu kredit gitu misalkan, atau di cicilan isi kita, Atau mungkin di bank juga. iya mungkin kalau impact kalau dulu di sing kan lu nggak bayar motor lu Ditarik. ditarik gitu kan. Tapi kalau di kartu kredit apakah sama impact atau dampaknya? Sebenarnya semua kan Pinjol. kalau kita bicara pinjol, bank atau kredit kan pusatnya tetap ke bank BI kan, bank BI. Ya pendananya dari mereka kecuali mereka aplikasinya minjem ke nenek moyangnya, kecuali baru udah tuh udah ada urusan sama bank BI. Ini kan semua pusatnya kan dari BI. Iya, betul. Gitu. Nenek Dari moyang Mak Zuckerberg juga, Mak Zuckerberg. Nggak ada ya? Mark udah mau ngurusin Facebook aja ya Mak. Oh ya kali kan Admin dia, itu banyak admin. ya, itu banyak. Duitnya banyak. Kalian admin. Halilintar itu mau nyumbang. Akan nggak dia Lah, ya. pikiran juga dia. Jadi gitu ya bang. Iya, jadi Oke, dampak dari galbay itu Seram banget. Serem. Tapi gini bang, ada nggak sih ada Yuk, ada. belum ya belum. ada nggak sih cara kita tuh buat menghindarin kejaran sapi Afrika? Dari peluru. Kelas gitu. Maksud gue gini, cara menghindari si galbay itu aja deh, supaya kita nggak galbay gitu. Terus Gimana kita sih? tetap masih bisa bayar gitu bang, keuangan kita juga masih bisa terhandling gitu. Iya, Bang. karena kalau ngeliat dari dampaknya tadi kan serem banget ya bang. Untuk Serem. masa depan ini masyarakat. Bahaya. Nah, kalau dari saya yang pertama satu deh semua. Kalian harus lihat keuangan kalian dulu, keuangan kita lah, keuangan kita bagaimana. Terus kalau kita mau minjem, oh bunganya sekian, penuh perhitungan lah, penuh perhitungan supaya di kemudian hari Kalkulasi dulu. kita kalkulasi tahu nih, oh
tanggal sekian harusnya dananya sekian nih. Ya. Nah, dan jangan gali lubang tutup lubang. Nanti juga Nah, biasanya karena galbay bingung atau mau ngapain, gali lubang tutup lubang tuh nggak kelar tuh. nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Di ujungnya. Itu ibarat sama aja kita bola api. Gitu, ibaratnya Semakin gimana? semakin besar gitu kalau galbay tutup Besar. lubang semakin besar. Nanti kita pusing sendiri. Oh, semakin kegulung semakin Semakin besar. kegulung, semakin besar. Nah, Bola salju Bola dong. salju guys. bola salju, bola api, bola Kayak lu ngomong bola salju. Bola salju. Daripada salju ya. Makin digulung makin besar. Benar, bola salju. Nah, untuk ngatasinnya juga di tanggal Hamin, biasanya kan penagihan itu Hamin 2, Hamin 1. Nah, dari Hamin seminggu itu kita udah pikirkan tuh, oh, nih ngumpulin dana atau Iya. kita yang kecil dulu nih, yang sabuk kita bayar. Nanti selanjutnya Oh. aplikasi ini lebih diri sih. Biasanya kan Iya tuh. ada beberapa orang yang rajin tuh. Iya. Biasanya perempuan tuh yang kayak gitu tuh, oh tanggal sekian gue di aplikasi ini, tanggal sekian di aplikasi ini, mau tanggal sekian Jadi licin namanya. Iya, Iya, licin. Ketika itu kan kita jadi lebih aware sama utang-utang kita, kewajiban kita juga kan, oh tahu nih tanggal sekian, gitu sih. Oke, jadi dia bisa Dibuat. bayar dulu yang dari yang kecil dulu Kecil namanya, dulu. yang sekiranya dia sanggup. Dibuat list berarti Iya, ya. dibuat Tulis. Karena orang ketika minjem nih, kebanyakan nggak tahu nanti bayarnya bagaimana. Makanya Ini. itulah terbentuk Percaya dulu galbay. dah, galbay. Iya, yang penting udahlah gimana yang penting ada dulu. Cekrek, cair. Urusan bayar mah nantilah. Itu yang bikin galbay gitu. Jadi karena numpuk. Karena numpuk, tutup bingung lubang. bayar gimana. Tapi Bang kalau misal ini kan tadi kan ngomonginnya menghindari gitu kan. Terus gimana nih caranya menangani? Kan banyak nih teman-teman yang di sini juga pasti ada yang struggle udah, aduh gue udah galbay nih gimana nih gitu. Nah caranya menangani ya, tadi kan menghindari. Caranya menangani galbay, kita udah galbay nih gimana tuh? Nah, yang pertama kita harus tenang dulu. Karena kalau ada segala masalah, kalau kita berpikiran berasa berusuk nih, Nah. susah nyari solusinya. Iya. Yang butuh tenang loh. Perlu tenang nih. Misalkan bikin kopi dulu, misalkan Iya. pakai rokok dulu. Karena kalau kita sambil lari pagi nih, Wah, susah. gimana ya? Kalau ya pasti susah. Ngopi sambil lari agak repot. Susah kan? Iya benar. Pikiran tenang dulu, santai. Nah, kalian ngatasin gini aja. Pertamanya tenang dulu. Tenang dulu nih supaya kita bisa berpikir relax, supaya kita berpikir gimana ya, karena ketika dari ketenangan itulah entah kita scroll sosmed lah, ada perusahaan jasa mediasi atau negosiasi yang perantarakan kita ke pihak aplikasi misalkan gitu kan, kayak Dolphin juga kan bisa tuh perantaraan kita ke pihak aplikasinya, kita wakilkan lah kan. Instansi dengan perorangan pasti beda tuh hasil negosiasinya pasti. Iya benar. gitu. Jadi ketika kita bingung nih gimana, udah deh, ada perusahaan jasa mediasi nih, udah kita Tapi serahin yang semua. legal ya Bang, maksudnya Gitu. perusahaan. Ya pasti Pastinya yang legal ya. karena zaman sekarang juga banyak tuh yang Iya yang kayak tadi Bang manis di yang awal. joki-joki pinjol itu loh. Manis di awal, Mm-mm. duit udah masuk, ya diblokir paling. Nah itu Gitu. biasanya joki-joki Oknum pinjol kayak kayak gitu. gitu. Oknum, cari cek dulu legalitasnya kayak gimana, kantornya di mana, terus testimoninya seperti apa, itu sih paling. Tuh, jadi segala sesuatu dihadapi dengan tenang. Tenang. Kalau udah tenang kan. Yang kedua kita butuh pendampingan mungkin ya tadi ya, Pendampingan. pendampingan dari Teman curhat juga, sharing, komunikasi. komunikasi. Itu yang paling Itu penting sih. Jadi memang itu ya salah satu Ya. cara buat menghindarin si galbay itu. Intinya Itu harus tenang dijalani. dan kita harus butuh orang yang mendampingi. Jadi gini Bang, di Auto Talks ini kita ada namanya Q&A. Segmen pertanyaan dan Segmen. jawaban. Iya, jadi abang bertanya. Jawab. Oke, bukan Oke, kami balik. dijawab. Balik. Iya, jadi Atau jangan adu pantun aja mas, saya nggak bisa mas. Kalau pantun, kalau tanya selain nggak bisa coba. Q&A dari siapa nih? Oh, Dari ada siapa nih nih? bang, dari Instagram nih, Instagram. dari @nabila_16. Hai Nabila. Oh, Nih dia nanya nih, kalau udah galbay masih bisa diubah jadi lancar lagi nggak sih? Nah, kalau kita gitu, bicara lancar, minum dietep dulu. Ah,
Dia Nah, itu baru mau lempar. itu bisa sebenarnya bisa diperbaiki. Cuma kita harus tetap ada perantara yang untuk menyambungkan ke pihak aplikasinya Antara Gitu si orang ini dengan ke pihak aplikasi. Ya, Oh, Jadi yang memang butuh yang Dari tadi, jasa. yang tadi Dia jasa jasa mediasi mediasi. itu, jasa Karena mediasi. agak-agak susah juga. Susah karena kan dia udah Dia profesional di sendiri bidang itu tuh. Hmm. Ya udah kita serahin aja. agak repot juga sih kalau ngurus sendirian ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya dia udah galbay di pinjol terus dia mau ngurusin ke pinjolnya sendiri gitu. Apalagi nggak Agak tahu repot. di basicnya dasarnya gimana. Iya. Udah serahin aja ke perusahaan. Oh. Karena memang udah ada yang ya Udah ahlinya lah. konten lah gitu Iya, kan. udah. Terus ada pertanyaan lain nggak, Mamet? Ada lagi nih, satu lagi nih Bang nih. Oke. Dari TikTok nih ya. Asik. Dari @rani_123. Halo Rani. Halo Rani. Hai Rani. Kebetulan di luar lagi Rani. Waduh. Oh, Rin. Ya, pertanyaannya Gimana sih cara menilai apakah utang kita udah mulai beresiko jadi galbay? Cara menilai cara menilai apakah Utang kita sudah mulai beresiko jadi galbay. tolak ukur bang, apakah dengan utangnya gede dan dia nggak bisa bayar itu akan berpotensi galbay kan? Iya kayak wah nih kayaknya gue bakal galbay nih, gue tanggal 20 gak ada uangnya nih sekian gitu. Itu Tanda-tandanya gitu bang, tanda-tandanya seperti Oh, apa? tanda-tanda. Kalau nyudutan nih. Ya kan? Di luar ada kata-kata. Assalamualaikum. paket. Tanda. Gak boleh Apa sih curiga. maksudnya? Paket. Siapa tuh pakai? Nah, tanda-tanda bingkai jatuh. Kayaknya tuh bisa jatuh. Tanda. Ada apa ini? Meninggal, Ada apa meninggal ini? gitu. Gitu. Tanda-tanda apa tadi? Enggak, maksudnya tolak ukurnya misalkan kayaknya gue bakal OTW galbay deh nih, karena misalkan hadiahnya udah nggak mungkin kan buat dia payment gitu. Kira-kira Apa ya? Ini agak susah nih. Saya udah pelajarin sampai bab 7. Soalnya saya mau juga nih. itu ada minyak putih saya bos. Jadi apa tuh tanda-tandanya yang bisa kita pahamin tuh dari awal, wah ini bakal galbay nih, OTW galbay nih Nah. tadi. Oke. Kembali lagi ke catatan yang sebelumnya tuh, yang list List sama Hmm. lokasi, Iya, tanggal iya. jatuh tempo, Iya, iya. sama totalnya kan. Nah, Hmm. ketika itu kita sudah mulai sadar lebih besar dibanding pemasukan kita, income kita setiap bulan, wah, ini kayaknya gedean utang nih daripada masukan nih, besar Iya, banget iya. daripada tiang lah. Ya. Nah, tapi kita udah mulai waspada tuh. Kalau terjadi banjir, nanti bukan banjir ya mas? Bukan, maksudnya gini. Maksudnya Gini Pak Saiful, saya terima lagi Pak Saiful. Maksudnya terjadi banjir tagihan. banjir penagihan. Banjir penagihan. Jadi kita udah Udah prepare. Prepare. Siapin duit nih, masukin berangkas, kunci, buat bayar tanggal sekian. Gitu. Jauh Oh. banget kalau ke berangkas. Lah emang orang gak ada punya berangkas Oh. sama pasti. Kalau lu mah apa? Orang lu sekarang ada berangkas. Orang Kunci. nyimpen di Maksudnya dipan. nabung. Nabung di depan. Nabung Iya. dari jauh-jauh hari. Kan kalau zaman kita mah di dipan bang, bawa. Di dipan. Iya. Oh iya, di bawah kasur. Bawa bantal, bawa kasur ya. Ya paling Jadi itu. gitu. Jadi Rani. itu pertama tipsnya adalah nabung di kepel nih uangnya lah Di gitu. manage lah keuangannya, di manage keuangannya. Terus kan kita juga butuh waktu nih, biasa di tanggal jatuh tempo berapa lama ke depannya. Ya itu lagi-lagi kita butuhin si jasa mediasi itu untuk minta nego kan perpanjang waktu gitu sih. Oh bisa ya bang. Oh, jadi Jadi dia gitu udah. mas. Iya, jadi dia wah gua Kayaknya gue normal melihat di sini. melihat Gue doang yang normal. Ya paling itu aja yang bisa saya share. Ada lagi nggak? apa share Kira? share apaan? Share. Lah belum mulai, ini baru mulai bang. Baru mulai. Belum. Ada tadi kita ngapain dari sini? Baru opening. Lah kopinya kagak ada ini. Buset, ini caranya 2 jam ini. 2 jam? Iya, caranya Ya, 2 jam. sudah. Nonton Paris, nungguin nonton Paris. Nungguin saya ini. Iya. Iya, siap Jadi- Pak Ibnu. Jadi gini Pak Ibnu. Nggak berasa ya? Iya. Nggak berasa. Udah Berasa sih kalau saya. Berasa mas. Saya juga nggak berasa. ya semoga apa yang udah kita obrol di sini Bisa Bisa bermanfaat untuk bermanfaat. semua. Amin. Intinya tetap tenang. Kalau misalkan udah mau galbay tenang, harus
tetap nabung jadi jauh-jauh hari. Terus Kerja dulu. ingat ada jasa mediasi utang, jadi dia bisa kalau ada pendamping kita nggak ngerasa sendiri. Ya, Betul. dan cek legalitasnya, jangan Oh, lupa. cek legalitas. Penting, Penting juga. Legalisasi Si perusahaan jasa ini ya. Ya. Oke, luar biasa. Semoga tercerahkan buat para penonton dan Teman-teman yang teman semua. Ya, belum pasti. galbay ataupun sudah galbay. Dari Sabang sampai Merauke, pasti ini sangat penting sekali. Penting sekali. Dan hindari joki pinjol biar nggak Hindari. galbay. Ya. Oke, sebelum ditutup gua ada pantun nih. Pantun. Iya. Wow, apa tuh? Bang Alamsyah pergi ke Kuta. Cakep. Jangan lupa beli kacamata. Cakep. Wahai pemirsa tercinta, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa di follow, dongeng, subscribe guys. Thank you for Sampai jumpa.